Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Setiap kata, setiap kalimat yang berisi yang terkandung di dalam Al-Baqarah 1 sampai 5 mari kita bongkar, mari kita pahami, karena ayat-ayat ini merupakan kunci bagi ketakwaan, bagi Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi kalau kita sudah tergambar apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 1 sampai 5, insyaallah waktu kita membaca Quran itu terus menerus menjadi pikiran. Itulah jalan ingin kita menguasai Al-Quran. Mari kita kaji bagian daripada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kunci daripada kehidupan beragama ini tergantung sejauh mana kita meyakini kehidupan akhirat itu, ya. Kehidupan akhirat itulah yang menentukan. Jadi apa-apa yang saya jelaskan sebelumnya merupakan kunci daripada seluruhnya, itu yaitu wabil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhirat yang belum kita temui, ya, belum kita alami, tapi kita mampu karena iman yang di dalam hati kita. Jadi ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu nyambung, ya, bedanya kalau orang beriman itu ilmu dunia dan ilmu akhirat itu nyambung. Kalau yang tidak beriman tak nyambung, ya. Yang dia paham ilmu dunia aja, ilmu akhirat itu tidak nyambung. Karena ilmu akhirat itu adalah ilmu yang diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tidak mungkin kita akan tahu kalau Allah tidak memberitahu. Misalnya kita melihat orang meninggal dunia, ya, kita tahu dia mati, kita tahu dia masuk kubur, tapi sudah itu nggak ada komunikasi lagi dengan kita, ya kan? Jadi keyakinan kita kepada hari akhirat itu sangat-sangat menentukan. Oleh sebab itu pengkajian wabil akhirati hum yuqinun itu betul-betul ditanyakan kepada kita, apa betul Anda yakin dengan kehidupan akhirat? Ya. Oh, kita jawab tentu yakin terhadap kehidupan akhirat. Kalau ditanya bagaimana kehidupan akhirat itu? Nah, itu kan? Nah itu maka di dalam pengajian wabil akhirati hum yuqinun itu terdiri dari 4 tingkat, ya, 4 tingkat. Pertama, harus menghindari kebodohan, jahil, ya, tidak tahu, 0%, nggak tahu apa-apa mengenai kehidupan. Kemudian kita belajar, katakan manusia itu akan meninggal dunia dan harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang dilakukan di dunia ini. Kita tahu itu. Sedikit-sedikit sudah mulai mengetahui kehidupan akhirat itu. Jadi saya sudah merekam 81 rekaman mengenai kehidupan akhirat itu. 81 rekaman itu pun baru
sekitar 50% dari ayat-ayat Al-Quran itu ya sudah kita masukkan di YouTube. Tahap kedua, was-was. Itu was-was. Masih ada bisikan setan di dalam diri kita itu. Sudahlah, urusan akhirat itu nantilah. Masih muda, nggak usah dipikir dulu lah mengenai akhirat itu. Sekitar itu berarti kita baru memperoleh 25% tingkat keyakinan itu. 25%. Artinya masih ada was-was di dalam hati, ya. Was-was itu dibisiki oleh setan dengan cara sudahlah, akhirat itu nanti saja, ya. Masih jauh, masih lama, masih muda, ya. Itu tingkat keyakinan sekitar 25%. Gambarannya, ya. Kemudian kalau kita bisa melewati itu, tentu kita belajar mengenai kehidupan akhirat. Belajar, kita tahu bagaimana nanti konsepnya, ya, orang yang masuk surga itu bagaimana gitu, bagaimana strateginya supaya bisa masuk surga itu gitu. Tapi ada keraguan, syak namanya, syak. Nah, keraguan itu yang membuat kita keyakinan kita itu baru 50%. 50%, ya. Ada hal-hal yang kita meragukan. Setidak-tidaknya kita bertanya, ya, bagaimana, dan itu termasuk keraguan. Tingkat ketiga itu zona. Ya. Zona itu yakin sudah sama dengan keyakinan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana ya Allah Engkau menghidupkan orang yang mati kemudian hidup. Nah, dia zona itu. Nah, semua kita ini saat ini, ya, pada tahap zona, ya. Jadi kalau semakin kita baca Quran, kita tekuni dari 80% menuju ke 100%, dan tidak bisa, ya, tidak bisa kita menghindari dari kepercayaan yang mutlak. Wa bil akhirati hum yuqinun, itu mutlak 100%. Ini yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka kita tekun beribadah dan sebagainya karena keyakinan kita, ya. Berapa banyak waktu kita terbuang untuk ibadah, gitu, ya. Berapa banyak harta kita keluarkan untuk ibadah, itu karena yakin bahwa kehidupan akhirat itu ada, gitu, ya. Mari kita lihat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Pengaruhnya, pertama, kita ini semakin tua, maka Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan bagaimana kehidupan manusia itu, ya. Jadi dengan kehidupan kita yang kita alami sendiri dengan yang diceritakan di dalam Al-Quran nyambung, gitu, ya. Mari kita lihat di surah Al-Kahfi, ya, Al-Kahfi ayat 45. Nah, ini, ya, menceritakan keadaan kehidupan kita ini. Kehidupan kita yang kita alami sendiri ini, apalagi kita yang sudah lanjut usia ini, semakin yakin dibandingkan anak-anak muda, ya. Mari kita baca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buatkanlah untuk mereka manusia itu perumpamaan kehidupan di dunia ini. Diberikan contoh ya. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini gambaran kita hidup di dunia ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalul hayatid dunya. Dan buatkan perumpamaan kepada Nabi Muhammad SAW bagi kita seperti kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama, ya. Seperti air hujan yang kami turunkan dari langit ya. Fakhtalata bih, lalu bercampur ya. Maksudnya masuk ke tanah, air itu masuk ke tanah, jadi subur manusia itu. Jadi subur tanamannya. Kemudian nabatul ard, tumbuh-tumbuhan di bumi subur, berbuah ya. Namun akhirnya fa asbaha hashima, lalu ya tumbuh menjadi kering, meringgas ya, meranggas. Kita ini semakin tua, air kita ya, pohon-pohonan itu kalau sudah tua kering ya, kering. Kita ini kering sebetulnya semakin tua umur kita ini, karena air di dalam tubuh kita ini sudah tidak mampu menampung. Makanya semakin tua kita semakin mudah kencing ya. Kencingnya tidak banyak, sedikit tapi sering gitu. Karena badan kita itu sudah kering sebetulnya. Tulang belulangnya sudah merosot ya, bobotnya sudah merosot. Badan kita sudah kisut karena otot-ototnya sudah tidak kuat lagi ya. Sudah hilang ya. Ya. Kalau kita rasakan itu, apa yang diceritakan di dalam Quran ini persis sama ya. Kemudian hashiman tazrahu riyah, ia menerbangkan seperti angin. Semakin tua melayang-layang ya kita ya, tidak bisa tegap seperti. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini di dalam surah Al-Kahfi. Sekarang mari kita lihat surah Az-Zumar. Beda tadi. Az-Zumar. Ayat 21. Ya, surah Az-Zumar ayat 21. Ini lebih detail. Tadi cara Allah itu dalam Quran itu menceritakan sesuatu berulang-ulang. Dia menceritakan sesuatu berulang-ulang, tapi tidak sama. Semakin detail, semakin meluas gitu ya. Ayat 21. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi?
Kalau tadi air langsung bercampur dengan tanah gitu, lalu membuat tumbuh-tumbuhan subur gitu kan. Nah, ini ditambah rinciannya gitu ya. Lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Masuk naik gunung, airnya diatur secara alamiah sehingga turun ke lembah sebagai sumber air gitu ya. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Tadi dalam ayat surah Kahfi tidak diberikan warna-warnanya gitu kan. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada hal yang demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi di sini karena nanti berkaitan sama Quran, jadi cara memahami kalau air hujan itu dua macam. Air hujan dalam arti yang kita rasakan sendiri, itu air hujan kita alami sendiri. Dua adalah Quran, ya, selalu didekatkan dengan cerita Al-Quran. Jadi kalau Allah menyampaikan air hujan yang diturunkan, itu juga mengandung arti adanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam tara anna Allah anzalna minas samaa'i ma'. Kamu perhatikan, sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit. Fasalakahu banabi'a fil ardh. Lalu dia mengalirkannya ya, menjadi sumber-sumber mata air di dunia ini. Summa tukhriju bi zar'a. Kemudian dia menumbuhkan ya, berbagai macam tanaman-tanaman mukhtalifan alwanu, yang berwarna-warna ya. Summa yahiju fatarah. Kemudian tanaman menjadi kering. Lalu kamu perhatikan fatarau musfarra, kuning menjadi kuning. Sumaya ja'aluhu hutama, ya hancur berantakan. Yang akan kita alami nanti. Mudah-mudahan kita ya jangan sampai terlalu menderita gitu, ya. Kalau kita sampai sakit, tidak bisa berangkat, ya. Kemudian berbaring, membelokkan badan aja sudah nggak bisa, ya. Kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan segala yang akan kita alami nanti semakin tua mudah-mudahan itu merupakan rahmat Allah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita mengalami sesuatu yang disikapi. Kita nggak tahu apakah kita segera meninggal dalam keadaan begini, ataukah kita sakit sampai bertahun-tahun, ya, ataukah sakit yang tidak bisa bergerak. Kita tidak tahu, wallahu alam. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang akan terjadi pada diri kita itu merupakan rahmat, merupakan kesempatan pengampunan terhadap dosa-dosa kita, merupakan kesempatan kita memperoleh tingkat ketakwaan yang paling tinggi, ya. Nah, jadi pemahaman kita mengenai kehidupan ini, wabil akhirati hum yuqinun, itu sangat-sangat penting. Oleh sebab itu kita sudah selesaikan 50% masalah kepercayaan kepada hari akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.